Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas kitab Ihya Ulumuddin juzuk 1 halaman 8. Imam Al-Ghazali mengisahkan tentang Ibnul Mubarak. Qila libnil Mubarak. Ada orang bertanya kepada Ibnul Mubarak, Manin nas, siapa sebenarnya manusia? Ibnul Mubarak menjawab, al-ulama, yang sebenarnya manusia adalah para ulama. Pertanyaan kedua, manil muluk, siapa sebenarnya raja? Ibnul Mubarak menjawab, az-zuhad, yang sebenarnya raja adalah orang zuhud. Karena orang zuhud ini, dia tidak menjadikan dunia di dalam hatinya. Bukan berarti dia tidak memiliki dunia. Dia punya rumah, tapi rumah tidak diletakkan di hati. Dia punya mobil, tapi mobil tidak diletakkan di hati. Dalam hatinya hanya terikat kepada Allah, hanya terikat kepada taat, tidak terikat kepada mata benda dunia. Kalau rumah diletakkan di hati, rumah terbakar, hati pun ikut terbakar. Kalau mobil diletakkan di hati, mobil dicuri, hati pun ikut dicuri. Maka orang zuhud tidak meletakkan mata benda dunia itu di hatinya. Di hatinya hanya ada Allah, zikir kepada Allah, beribadah kepada Allah. Bukan berarti dia tidak punya mata benda dunia. Pertanyaan ketiga adalah, manisafalah, siapa orang-orang yang rendah? Ibnul Mubarak menjawab, alladzina ya'kuluna dunya bidin. Orang yang memakan dunia dengan agama. Agama dijadikan sebagai modal untuk mencari harta benda dunia. Ini orang rendah. Sebenarnya agama itu adalah alat untuk beribadah kepada Allah, takarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Bukan sebagai alat untuk mencari fulus, bukan sebagai alat untuk mencari harta benda dunia. Kemudian Imam Al-Ghazali mengomentari perkataan Ibnul Mubarak. Walam yaj'al ghairal 'alimi minan nas. Ibnul Mubarak tidak menganggap selain orang alim sebagai manusia. Mengapa? Imam Al-Ghazali menjelaskan alasannya. Li'anna al-khasiyata allati yutamayyazu biha an-nasu an sa'iril bahaim huwal ilmu. Karena keistimewaan manusia yang menjadi pembeda dia dengan makhluk-makhluk lainnya, binatang-binatang lainnya adalah karena ilmu. Fal insanu insanun bisyarafihi liajlih. Manusia dianggap manusia dengan kemuliaannya karena dia adalah memiliki ilmu. Walaysa dzalika biquwwati syakhsih. Keistimewaan manusia tidak terletak pada kekuatan tubuh. Fa innal jamala aqwa minhu. Karena kalau dilihat dari kekuatan tubuh, maka unta lebih kuat dari manusia. Walaysa bi'adamih, bukan karena besarnya tubuh. Fa innal fila a'damu minhu. Karena kalau dilihat dari besarnya tubuh, maka gajah lebih besar dari manusia. Walaysa bi syaja'atih, bukan karena keberaniannya. Karena kalau dilihat dari keberanian, fa innas sab'a asya'u minhu. Maka binatang buas lebih berani dari manusia. Wala bi'aklih, bukan karena makannya. Karena kalau dilihat dari kekuatan makan, fa inna thawra awsa'u batnan minhu. Maka sesungguhnya banteng, lembu dan sejenisnya lebih besar perutnya dari manusia. Wala liyujami', keistimewaan manusia tidak terletak pada kemampuan berjimaknya. Karena kalau dilihat dari kemampuan berjima, fa inna akhassal asafiri aqwa 'ala safadi minhu. Maka sesungguhnya serendah-rendah binatang burung pipit itu lebih mampu berjima dibandingkan manusia. Lebih kuat berjima dibandingkan manusia. Ballam yukhlaq illa lil ilmi. Tetapi manusia tidak diciptakan kecuali untuk ilmu. Dengan ilmulah manusia istimewa. Dengan ilmulah manusia terangkat derajatnya. Maka mari kita menggalakkan kembali semangat untuk menuntut ilmu. Karena dengan ilmulah kita meraih derajat takwa. Dengan ilmulah menjadi alat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salam.